Kita lanjutkan talim kita. Masuk video dulu. Masih ada pertanyaan? Habis. Tidak ada pertanyaan ya? Tahapan alam-alam rohani secara ilmu tasawuf. Ternyata titik yang kita bahas ujungnya sholat. Iya kan? Sholat itu mi'rajul mu'minin. Ya. Tahapannya ada di Baitullah jiwa. Ya. Kalau Nabi ya dengan badannya berangkat ke atas. Betul kan? Kalau manusia yang nggak bisa, terbakar antum. Baru naik lantai 2 aja antum udah nggak bisa napas kan? Harus pakai baju besi. Iya. Baju besi belum tentu juga bisa. Tapi ada potensi di ruhaninya, baitul jiwanya. Jadi tiap hari kita hampir 5 kali sebetulnya menghadap kepada Allah. Cuman kita tidak menyadarinya kan. Dan itu betul loh. Maka Allah dekat. Tapi dalam konsep secara tasawuf kita yang mendekat. Allah dekat. Tapi amalannya kita yang harus mendekat. Kan itu bahasanya. Di video 2 ini masih di kajian tahapan rohani bab 2. Tadi sudah disebutkan di alam al-mulk sampai pemahaman mikrokosmos sampai ke titik fuad tadi sudah kita bahas. Di wilayah rohani itulah kita akan mi'rajul mu'minin. Maka bisa disebut sholat kita dari tidak sadar, insya Allah kalau paham ilmu ini akan sampai pada kesadaran akan adanya Allah. Dari tidak sadar menjadi sadar. Itu yang paling penting. Kan tingkatan khusyuk. Ya. Gambaran ini disebut orang yang sholatnya sudah tajali. Orang makrifat tuh nyebutnya begitu. Yaitu didudukkan pada alam-alam tingkatannya. Disebut martabat. Tentunya pada sholat antum sudah berada pada martabat yang tertinggi. Tahapannya adalah sebagai berikut. Catat aja dulu ya. Tahapan ini tidak sekaligus. 1 disebut paling tinggi ahadiyah. Ahada. Namanya ahada. Paling tinggi alam lahud. Martabatnya adalah derajatnya itu zat. Baitul jiwa yang berangkat. Paling tinggi adalah alam lahud. Martabatnya martabat zat. Yang kedua, wahdah. Wahdah itu alamnya jabarut. Kita sampai situ aja, nggak sampai lahud sholat. Dalam rohaninya. Apa? Tersangkut. Duduk gak? Antum sering tersangkut. Di dunia aja tersangkut. Pas sholat kita ingat pacar, ingat mobil, ingat sakit, nggak jalan lah dia, betul kan? Yang kedua tertinggi adalah wahda, namanya alam jabarut. Martabat itu namanya martabat sifat. Di situ ngerti sifat Allah, sifat ini, sifat itu. Itu udah keren itu, ya. Jadi sholat itu ada kelas-kelasnya, ada martabatnya. Karena itu perjalanan rohani. Maka harus diketahui strata alam itu secara tasawuf, secara rohani. Dan itu ada di Quran. Betul kan? Yang ketiga, alam wahdiyah. Catat tuh. Martabatnya nama, asma. Nah, di sini sering Allah Akbar, besar, rizki, wah, duduk di tempat rizki itu, ya, itu alam asma, namanya alam wahdiyah. Keempat, alam ruh. Antum kalau sholat baru duduk sampai alam ruh, itu udah keren juga. Itulah alam malakut. Alam ruh itu alam malakut.
Martabatnya af'al. Orang yang duduk di alam malakut pada sholatnya di alam ruh, maka perbuatannya berefek ke apa? Setelah sholat baik, tidak akan berbuat jolim. Itu martabatnya af'al. Kalau sudah duduk di alam ruh. Kalau di tingkatan ayat itu ada di tingkatan langit tertinggi 7, wahda di langit di bawahnya 6. Wahdia di langit ketiga, 5, ruh di langit 4. Ada di Al-Mulk. Oke? Ada di Al-Mulk. Kemudian baru masuk 5, alam misal. Alam misal. Tahu alam misal itu? Alam kandungan bapak. Alam nasab. Apakah antum langsung masuk ke alam rahim? Ini perlu beresin nih pola berpikir kita secara rohani. Bapak-bapak di alam bapak dulu, namanya alam sulbi. Kemudian dituangkan ke alam rahim. Jadi bapak-bapak alam rahim dulu atau alam bapak dulu? Alam bapak. Ya, itu nasab. Namanya alam nuktah. Alam sulbi ada di Quran. Jadi bapak-bapak itu tidak boleh tidak menghargai alam bapak. Itu dulu kan. Baru kemana? Dipindahkan, ditumpahkan sama bapak ke alam rahim. Duduk kan? Namanya alam rahim. Yang keberapa itu? 5. Ke-6. Disebut secara tasawuf ajsam. Kalau di alam bapa namanya alam misal. Masuk ke alam ibu turunnya, ya kan? Disebut alam rahim atau alam ajsam, alam kandungan ibu, itu bahasanya. Terakhir baru alam apa? Insan. Ya sekarang. Sekarang ini itulah yang disebut alam syahadah. Alam perjanjian. Di sini kan kita berjanji. Mau jolim, mau baik, betul kan? Jadi alam paling bawah adalah alam dunia, alam syahadah, alam insan. Itu dia sekarang kita. Kalau naik ke atas pada sholat itu masuk ke alam rahim, masuk ke alam bapa, alam misal, ajsam, misal, ruh, masuk lagi ke alam wahdiyah, alam alam malakut, ya. Dari misal itu ke alam ruh, martabat afal. Dari alam ruh masuk wahdiyah, martabat asma. Dari alam itu masuk alam jabarut, martabat sifat. Dari alam jabarut masuk alam Allah, alam jad. Duduk nggak? Nanti dicatat terus naik ke atas. Jadi pas antum sholat, antum nyangkok di langit 1, langit 2, langit 3, langit 4. Nah ada yang tersangkut. Ada. Kalau antum misalnya galau, antum hanya masuk di alam kedua, langit 2. Galau itu ada di rahim, paraso. Naik ke atas pak? Enggak pak. Jadi sholatnya untuk menghilangkan galau. Ayo. Sampai di sini udah paham nggak? Paham ya? Jadi sholat untuk siapa? Untuk Allah, untuk apa? Untuk kita. Untuk kita bisa menyelesaikan masalah. Betul kan? Perbaiki sholatnya. Bayangin wudhu jadi perbaiki. Wudhu lahir, wudhu batin. Ikhlas enggak? Ya enggak ngerti lah. Tanya nih di UIN. Dibedah nggak nih? Sombong juga dong nih. Dibedah nggak nih? Itu gunanya kaji alam. Nggak percaya tanya itu sama rektor tuh. Ngerti nggak nih? Bukan sombong sama nyombong. Itu yang kesel ya loh. Tidak disampaikan secara benar. Betul kan? Nah, semua ada di Quran. Alam luk, alam kerajaan, lahir batin.
Qurannya al-mulk. Secara mujmal di Quran disebut alam akhirat. Iya kan? Alam kerajaan kan alam akhirat. Ada di Quran. Alam nasut, alam besar, dunia jahir, tanajul ke dunia diturunkan ke bumi. Betul kan? Itu alam nasut. Alam jabarut, alam ruhani atau alam sirri. Di Quran disebutkan alam lub. Sama di pendengaran, wahyu turun. Telinga letaknya. Kemarin. Iya kan? Nah. Sudah itu alam malakut. Alam malakut disebut juga alam para malaikat. Dalam pandangan ilmu tasawuf disebut alam kolbi. Kolbu. Hati. Penghuninya para malaikat juga amalannya adalah al-anfas, napas. Kemarin dong jabarkan. Pernapasan hidung, zikirnya anfus. Akwa. Kelima, alam lahud. Alam lahud martabat latain, ahadiyah, keesaan. Di Quran disebut alam al-izzah. Itulah artinya alam keagungan. Alam sangat tinggi. Alam kerajaan. Hampir sama. Jadi sebagian besar ini semua sudah dibahas di bab 1 kan? Iya kan? Cuman kemarin bingung kan? Iya. Nah, diingatkan kembali, dong ingatkan kembali. Nah, di sini juga masih bingung. Dong yakin. Makanya pelan-pelan, tahapan-tahapan. Dan paling bisa memahaminya kalau kita mengamalkannya dalam zikir, dalam menundukkan nafs, menundukkan latifah, wirid. Ya, semua memerlukan guru ini. Iya kan? Baru kita bisa ada rasa memasukinya. Loncatan alam pada karakter kita kehidupan. Jadi anda ulang dulu supaya nggak bingung memahami tahapan alam-alam selanjutnya. Masuk alam yang kaji kemarin, yang belum. Kemarin sudah sampai ke 5. Masuk alam gaib. Betul kan? Ya. Kelima kan? Namanya alam gaib. Semua ada 13. Terkait dengan kaji kemarin tuh. Kita bahas dulu alam gaib. Alam gaib ialah istilah untuk alam qalbun salim. Apa? Qalbun salim. Artinya hati yang selamat. Gaib itu hati selamat. Namanya gaib. Isinya arwah-arwah para nabi, para sahabat, para wali, dan orang-orang soleh. Jadi kalau antum soleh, antum bisa masuk ke alam wali, ke alam nabi. Namanya alam gaib. Bukan alam jin. Alam jin itu gaib yang tertutup. Paham nggak? Gaib terendah. Dia tidak terjangkau oleh indrawi. Ya, ada gaib yang dalam. Namanya gaib. Itulah alam para wali Allah, orang mulia, ya, orang soleh. Itu disebut alam gaib. Keenam tuh ya. Kita stop dulu supaya jangan bingung. Masuk 7. Ada 13 semuanya. 7 alam syahadah. Alam syahadah adalah alam barzah. Itu ke-7. Secara awam sering disebut apa? Tunggul hitam. Alam kubur. Tepat nggak? Nggak tepat. Alam barzah dengan kuburan beda. Kuburan di dunia. Alam barzah pindah tempat. Bukan di dunia lagi. Sampai. Itu latifah barzah. Semua akan itu. Dan itu meyakini. Antum bahkan ke alam barzah. Akan. Kenali dulu. Kalau tunggul hitam, itu orang menyebutnya alam barzah, ini alam kuburan. Itu awam. Itu tempatnya apa? Catching. Betul kan? Pakaian daging, iya kan?
Jiwa antum di situ? Enggak, pindah. Pindah. Enggak di situ. Itu alam disebut alam apa? Barja. Namanya alam barja. Alam kuburan. Awam. Padahal penggunaannya kurang tepat kuburan itu. Sebab alam kubur itu masih alam insan. Iya kan? Kuburan kan alam insan. Artinya alam dunia. Ada kuburan di akhirat? Enggak kan? Iya kan? Nah, kedelapan. Disebut alam syogir. Syogir. Syogir itu alam kecil. Alam kecil itu mikrokosmos. Diri kita. Ya. Jasad kita. Jadi jasad tubuh kita itu alam syogir. Kalau di luar makrokosmos. Gitu gak? Di kita namanya mikrokosmos. Quran menyebutnya alam syogir. Alam jasad kecil kita. Ya. Karenanya alam syogir adalah manifestasi dari alam kabir. Alam besar. Alam besar adalah makrokosmos. Betul kan? Jadi apa yang ada di luar di alam jagat ini ada juga di tubuh manusia. Dari alam kabir atau wujud kecil dari gambaran alam semesta ini dalam istilah ilmu tasawuf disebut alam kabir. Maka apa-apa saja yang ada di alam semesta ini adalah terkandung di dalam syogir alam manusia. Badan kita itu yang disebut mikrokosmos. Apa-apa yang ada di makro sama juga ada di mikro. Sepakat? Karena itu contohnya. 9. Alam kabir. Alam kabir adalah keseluruhan alam semesta. Seluruh jagat raya. Alam besar bisa disebut kabir besar. Kabir itu adalah besar. Bisa disebut secara umum epistemologi jagat raya alam semesta. Ya. Di situ termasuk mikro. Beda dengan yang tadi. Jadi alam kabir ini jangan disebut alam mikro atau makro. Beda. Tahu gak? Di situ masuk mikro dan makro. Namanya kabir. Ya, duduk kan nih. Duduk ya. Nah. Jagat raya semesta. Jadi alam kabir adalah alam besar. Seluruh di situ ada. Yang nampak dan bisa kita saksikan dengan mata kita. Dan tidak bisa disaksikan juga dengan mata kita. Itu kabir. Ke-10 baru alam ruh. Alam ruh adalah termasuk juga alam gaib. Jadi ada 2 itu. Jadi tidak 13 nanti kurang itu. Nanti nomor 1. Alam ruh itu ada disebut disamakan juga alam gaib. Padahal ada perbedaan. Tidak dapat dilihat dengan mata zahir. Alam ruh adalah suatu tempat di mana Allah dahulu menciptakan semua ruh-ruh manusia dan semua ruh-ruh kita dulu berkumpul bertempat tinggal menunggu giliran untuk ditiupkan Allah. Untuk ditiupkan kemana? Di alam rahim. Iya kan? Dikumpulin dulu. Kita akan masuk situ. Dan kita udah masuk situ. Waktu di alam ruh itulah antum berjanji Tuhanmu adalah Allah. Alasku birab bikum. Alamnya alam ruh itu. Ditiupkan ke alam rahim ibu sewaktu usia kandungan 40 hari. 40 hari, sebulan lebih. Dan menetap dalam rahim sebelum ke dunia berapa hari? 9 bulan 10 hari. Itu hitungannya.
9 bulan 10 hari berusut dia. Kalau diisi dengan katrat kecemasan maka dia sesar dia. Kalau kita ikhlas kepada Allah, tinggi, soleh, maka normal aja. 9-10 hari berusut dia. Sekarang orangnya sering khawatir. Ada faktor dajjal. Masuk faktor dajjal, dia meyakininya ini akan rusak rahimnya kalau nggak dioperasi, ya dioperasi dia. Padahal kalau dia ikhlas hanya kepada Allah, tauhid kita benar, 9-10 hari keluar dia. Nggak perlu akses, karena itu sudah ketetapan Allah secara Quran. Di rahim, duduk kan nih? Paham ya? Nah. 11, alam mitsal. Alam mitsal itu yang disebut alam bapak, namanya alam sulbi. Apa? Antum pernah di alam bapak? Pernah kan? Sering lupa. Hati-hati, dosa kalau antum melawan bapak. Karena antum pernah tinggal di sana. Iya kan? Terasa nggak antum pernah tinggal di alam bapak? Enggak kan? Tapi bener kan? Akal kita nerima kan? Nah, ini kadang-kadang kalau diterangin bingung nih. Ngelawan juga ke bapak tuh. Nggak bisa. Nggak berbakti, dosa. Tidak ada ridho bapak, tidak ada ridho ulu, neraka antum, betul kan? Hadis tuh. Karena antum benar dia ada di sana. Di mana letaknya? Nah, di sini nih letaknya. Sengaja ditaruh di tempurung kaki, naik ke atas tuh, ke zakar, maaf, tumpahkan ke rahim, pindah ke alam ibu. Medis aja meyakini begitu kan? Quran udah ada lebih dulu. Namanya alam apa? Mitsal. Alam mitsal disebut juga alam sulbi. Adalah alam yang masih dalam kandungan ayah. Jadi ayah juga punya kandung. Punya rahim. Di mana letaknya? Bukan di perut. Di tampurung kaki. Hati-hati pemain bola. Paham nggak tuh? Nah, tanya, rahim antum di mana? Ada nggak? Semua ini punya rahim. Akan memberi keturunan, betul kan? Langkahmu perbaiki. Siapa yang belum punya anak? Jangan mau bajir lah. Ada sulbi tapi nggak ditumpahkan kan? Ya jomblo, betul Pak? Kemana ngaji nih? Itu maksudnya mengkaji ini. Setuju nggak nih? Ada batasan. Hati-hati. Ada batasan. Selama di sini belum beres, paksa tuh. Daripada batasan itu berhenti. Itu namanya hukumnya di tasawuf. Mubazir itu haram. Setuju Pak? Di tasawuf ya, mubazir itu haram, harus diselesaikan. Ini nggak ada di risalah. Itu gunanya kita mengkaji alam-alam. Kita aja nggak tahu kalau kita pernah ada di alam bapak. Anu ngingetin tuh, Sain menerima itu. Ya. Berupa apa antum itu? Waktu di alam bapak. Nuftah. Bahasa kerennya air mani. Pertanyaannya, nuftah najis atau bukan? Selama belum keluar tidak najis. Kenapa pas keluar najis? Karena sudah terpikir dengan nafsu. Duduk. Maka dia jadi najis, harus junub. Selama masih di dalam enggak najis bro. Itu unsur antum. Namanya nuftah. Terletak pada sulbi, tulang belakang, tempurung kaki. Di antara tempurung-tempurung. Itu antum tuh. Ada yang 10, ada yang 3, ada yang 5. Ada yang dikeluarin, ada yang enggak. Ada yang dikeluarin dengan enggak baik. Kacau. Kan ada yang dikeluarin enggak baik Pak. Dengan imajinasi. Apakah salah dong ngaji nih?
Enggak kan? Sain itu. Ayo, tumpahin banyak-banyak. Jatah antum habis, nggak punya anak antum. Itu medis. Oh, diisi dengan makanan. Zat itu intisarinya banyak. Satu titik nuftah mane di bapakmu itu 40 karung baru jadi satu titik. 40 karung beras, Pak. Makan loh 40 karung beras baru tambah itu untuk jadi bibit. Masya Allah. Nah, ini nggak dibahas. Artinya kalau kita membahas ini, kita bisa menjaga adab diri untuk tidak melakukan kejoliman. Bukan berpikir taklid dosa, tapi kita ada ilmu. Iya kan? Makanya dilarang untuk berzina. Iya. Untuk siapa? Untuk antum. Masya Allah. Nuftah seorang laki-laki sebelum ditumpahkan ke dalam rahim seorang wanita sewaktu berjima. Itu bahasa Quran. Itulah alam mitsa. Stop dulu ya, sampai sini. Ada amalan, ada menyehatkan, ada membersihkan wilayah syariat. Masuk lagi alam 12. Alam ajsam. Itulah alam kandungan ibu, disebut alam rahim. Betul kan? Kalau ditumpahkan, kalau nggak ditumpahkan dia hidup pula di alam bapak terus. Satu alam lagi. Berapa banyak manusia yang belum jadi secara sempurna. Kebayang nggak itu? Masih hidup di alam bapak. Salah nggak ngaji ini? Berapa banyak bapak-bapak yang menumpahkan tidak pada tempatnya, dosa saja. Padahal itu punya Allah. Iya. Jadi kalau ada masalah di keturunan udah renungkan aja. Pasti tuh. Dan ini bukan kaji bohong, tidak. Ada ayatnya. Nuktah tun, nuktah, sulbi. Masa kita kalah sama orang Yahudi membahasnya jadi syain? Alam azam, alam kandungan ibu, setelah nuktah memancar dari sulbi ayah melalui zakar pada saat berjima dengan ibu kita, dan nuftah air mani berpindah dari alam mitsal kepada alam adzam dalam rahim ibu. Di alam adzam inilah Allah memproses bentuk kejadian manusia menjadi sempurna setelah ditiup ruh. Betul kan? Detail nggak Quran? Maka jadilah insan kamil, bayi fitrah yang suci, menuju alam keluar insan, alam dunia. 13 baru alam, udah tahu deh, insan, alam dunia. Alam kita sekarang, di alam manusia ini tempat kita tinggal. Sekarang ada yang jadi, ada yang enggak. Ada yang nongkrong di alam Jabarut, ada yang nongkrong di alam bapak, ada yang nongkrong di alam ibu, nggak keluar-keluar, ada nggak? Ada. Dan itu ada alamnya, ya. Maka kalau ngelihat tuyul jangan heran, jangan-jangan pembentukan itu, betul kan? Gitu deh bahasanya lah, supaya jangan bingung kepala kita. Maka setelah seorang bayi selama Allah menciptakan di alam rahim ibu, alam adzam, selanjutnya lahir ke dunia ini yang disebut nama alam insan. Ya, clear 13 tahapan tadi. Ya, clear. Nah kalau di makro nanti ada 7 lapisan langit. Ya, itu di makro. Pertanyaan Andung sampai sini setidaknya sudah agak beres dari kaji kemarin. Pemahaman kita ya, stratanya ya.
walaupun belum sempurna, nuntun pelan-pelan. Jadi alam-alam yang sudah pernah antum lalui dan yang sedang dilalui manusia adalah, jawab, alam-alam apa aja? Itu PR tuh. 1, alam ruh, betul kan? Udah dilalui? Sudah. 2, alam mitsal. Alam apa itu? Bapak, sudah dilalui? Sudah. Atau alam nufta, sudah dilalui belum? Iwan udah tahu? Atau di alam nufta masih Pak? Dia di alam nufta nggak? Udah lalu? Udah, buktinya ada kok. Iya, udah lewat. Alam azam sudah? Alam rahim udah lewat, udah. Nah. Keempat, sekarang berada di alam apa? Insan. Alam dunia. Menentukan untuk kelanjutan alam apa? Barza. Ingat tuh, bukan kuburan. Kuburan itu natural. Ganti baju, takut pula. Betul kan? Naik. Nggak yakin, nggak beriman antum. Natural memang begitu. Jadi alam ruh, alam mitsal, alam adzam, alam insan sekarang. Udah berapa alam kita melaluinya? 4 sampai sekarang. 4 alam. Ya. Berapa lagi yang belum? 13 kurang 4. 7 alam lagi. Pasti akan ditempuh? Pasti. Ada yang sampai ke laut? Belum tentu ya. Ada yang nyangkok di alam ke langit sekian masuk neraka. Betul kan? Dicelup dulu, orang udah sampai di laut, dia baru diangkat lagi, baru masuk. Ada. Ya kira-kira begitu ya kebanyakan. Masya Allah, itu kurang. Antum bahasa vulgar aja lah, supaya jangan bingung lah, ya. Itu sebabnya Allah berfirman kalau nggak percaya, tolong tafsirin aja ayat ini. Sebenarnya udah tafsirin. Yunus ayat 101 dibaca tuh dia. Itu dia nih. Penjelasan. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Katakanlah, perhatikan apa saja yang ada di langit dan di bumi. Kalau sudah diciptakan, tahapannya perhatikan. Langit ada 7, yang di bumi ada 7 tahapan pula. Ya.
Perhatikan, tidakkah berguna terhadap pesan Allah itu? Diberitahu Al-Quran, 7 lapis, berguna enggak? Dan peringatan-peringatan itu untuk menghindari ajab Allah kan? Ya, supaya kita bisa mengobservasinya, memahaminya, artikan Quran. Dan kau yang tidak beriman. Jadi iman itu perlu, bukan percaya begitu aja, ilmu. Iman itu, orang yang beriman itu ilmunya tinggi. Udah percaya aja, iman aja, enggak begitu, itu orang. Iman itu harus mengaji. Betul kan? Katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang yang tetap membangkang, cermati, renungkan apa yang ada di langit dan bumi berupa bukti-bukti yang menunjukkan tingkatan-tingkatan alam dari keagungan keesaan Allah. Alam Lut di laut sana, di situ akan kalian dapati bukti-bukti yang dapat membawa kalian untuk menerima ajakan beriman. Kan harus dijabarkan dulu itu supaya antum beriman. Nah, akan tetapi betapapun banyaknya bukti, Quran diturunkan, taklim disampaikan, dahsyatnya ancaman dan dahsyatnya juga ancaman dari Allah, semua itu tidak berguna bagi kaum yang ingkar, bagi kaum yang nggak mau berpikir. Quran semuanya itu. Sebab ketika orang-orang ateis, orang kafir itu memutuskan untuk tidak beriman, tidak mau berpikir, mereka pun tidak bakal bersedia melakukan perenungan, nggak akan mau merenung, apalagi mengamati, observasi, apalagi ke majelis taklim. Kenapa? Karena sudah joint venture dengan Bang Iblis, merasa serba sudah tahu, merasa sudah pintar, merasa tahu terlebih dahulu. Ayo, kan terjadi. Ayat ini, ayat tadi itu disuruh merenung. Yunus 1:1 itu suruh renung. Bayangin nomornya tauhid, nolkan pikiran, tauhidkan lagi, betul kan? Simbol-simbolnya jelas. Banyak lagi yang lainnya. Itu gunanya memahami tingkatan-tingkatan alam secara rohani. Karena disuruh oleh firman Allah. Jadi antum beruntung. Kalau nggak ada penuntun, antum mau nyari kemana? Mengkaji strata alam rohani ini. Kebayang nggak? Udah gratis dapat kopi, mau pulang aja pikirannya, aduh kacau nih. Bukan begitu maksudnya. Anu memberi motivasi yang benar-benar sampaikan. Emang ya? Nah, itu gunanya memahami tingkatan-tingkatan alam rohani. Kan kita jadi beriman, beriman yang tidak pasrah, beriman yang berilmu. Tingkatan alam rohani guna pula mendorong umat manusia bisa mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kontemplasi. Di samping observasi, merenung, perintah ayat tafakur, eksperimen bila perlu, kejar-kejar tuh jin, gitu. Eksperimen, observasi. Kalau niat kita benar, bukan suatu yang aneh, bukan dosa. Bukan. Eksperimen, observasi. Karena kita ada potensi ke sana. Amati. Jadi ayat ini juga mengajak untuk menggali pengetahuan yang berhubungan dengan alam-alam makro dan alam-alam mikro. Apa korelasinya? Tingkatan kita kan martabatnya apa? Terhadap diri untuk apa? Sebab alam jagat raya yang diciptakan untuk kepentingan manusia, jagat raya ini untuk kepentingan manusia juga, hanya dapat dieksplorasi oleh siapa?
hanya dapat diamati oleh indrawi yang ada pada manusia. Itulah khalifah. Itulah renungan kita. Kenapa kita ngaji ini? Apa sih gunanya ngajian strata alam? Ya, antum ingetin aja bahwa antum pernah hidup di alam Bapak aja nggak baru paham kan? Iya kan? Itu gunanya apa secara kehidupan? Berterima kasih nggak? Berbakti nggak kepada orang tua? Iya kan? Manusia adalah satu-satunya ciptaan Allah yang memiliki potensi menyatukan ketiga penghuni tertinggi dari alam jabarut, alam malakut, alam mulk dalam dirinya. Bahkan untuk itu Allah menambahkan perangkat guna sampai paham, namanya qalbu, hati, yang dapat melintas ke alam-alam malakut, alam mulk. Jadi qalbu, hati adalah bagian dari diri kita yang dapat kita gunakan dengan seizin Allah sebagai penciptanya untuk bisa memahami kejadian-kejadian yang ada di alam malakut maupun menjembataninya dengan indera jasad kita. Ketiga penghuni alam tadi dalam diri kita, ruh, an-nafs, jiwa, dan aspek jasad kita, plus qalbu, hendaknya kita optimalisasikan, kita optimalkan selama antum masih diberi waktu hidup sesuai hukum alamnya masing-masing, agar pengabdian, ubudiyah, kehidupan kita di dunia kepada Allah Rabbul Alamin bisa sesuai seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Betul kan? Ibadah kita jadi berilmu, itikad kita jadi benar, tempat kita tahu. Sedangkan alam malakut adalah suatu alam yang tingkat kedekatannya dengan aspek Allah lebih rendah dari alam jabarut. Lebih rendah, kita lebih tinggi. Namun masih lebih tinggi dari alam mulk, baik alam jabarut maupun alam malakut. Keduanya adalah realitas wujud yang tidak dapat ditangkap oleh indera jasad kita memang. Indera jasad biasanya hanya bisa menangkap sesuatu yang terukur. Sedangkan alam jabarut dan alam malakut memiliki ukuran melampaui ukuran jasad. Alam jabarut, alam malakut, alam mulk. Alam jabarut adalah alam yang paling dekat dengan aspek-aspek ketuhanan. Karenanya penghuni alam jabarut adalah sesuatu yang bukan Allah. Di jabarut itu bukan sesuatu yang bukan Allah dalam aspek ahadiyah, melainkan derivasi dari aspek ahadiyah yang tertinggi selain apapun yang ada. Misal penghuni alam ini adalah nafak tiupan ruh Allah yang mampu menghidupkan jasad. Itulah yang disebut Ruhul Kudus, ruh yang suci. Karenanya runutnya ruh jasadi berinteraksi dengan alam mulki, ruh rohani berinteraksi dengan alam malaikat, ruh sultani berinteraksi dengan alam jabarut, ruh al-qud berinteraksi dengan alam lahut. Demikian keterangan tentang nama-nama alam dan tingkatannya. Sebagian alam tersebut sudah pernah kita lalui, sebagian lagi ada yang belum kita lalui. Mudah-mudahan kita sampai ke sana dan mesti sampai. Jadi alam-alam yang sudah pernah kita lalui dan sedang kita lalui. Manusia adalah satu, alam ruh, alam mitsal, alam bapa, alam nuta, mengingatkan lagi alam ajam, alam rahim, alam kandung ibu, dan 4 alam insan sekarang ini, alam dunia. Lalu bagaimana sebagian lagi seperti alam malakut, alam jabarut, alam lahut hanya bisa dapat dicapai oleh orang-orang yang sudah bermakrifat kepada Allah. Potensinya ada pada kita. Bisa nggak kita sampai ke alam malakut? Bila perlu sampai lahut, bila perlu sampai jabarut, jawabannya bisa kalau sudah makrifat pada Allah. Di antara ayat Al-Quran yang banyak digunakan sebagai zikir melesat ke alam itu, yang disebut zikir waslat, bisa diartikan zikir yang pindah tempat dari kehidupan sekarang. Mi'raj.
Ada zikirnya, namanya zikir waslat. Adalah pindah tempat ke alam ruhani yang berstrata 7 tadi. Yang oleh para solihin adalah 2 ayat terakhir. At-Taubah, Quran surat 128, 129. Itu perangkat yang ditunjukkan Allah untuk pindah tempat ke alam ruhani. Baca dulu, jangan dipraktekkan dulu. Kalau dipraktekkan, antum hilang. Baca dulu. At-Taubah. Ayat terakhir dan ayat di atasnya. Laqad Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Masya Allah, beliau itu kaji dalam zikir waslat. Pindah tempat. Maka ada amalan yang disebut La ilaha illa huwa. Apakah bid'ah? Ini ulama yang di luar. Huwa bid'ah. Tunggu dulu. Ada firmannya kok. Pindah tempat. Turunnya ayat ini, Nabi bersabda, Man qur'al ayat ini min akhiri surati taubati fi yaumin wahidan lam yaumit fi dalikal yaumi. Turun ayat ini, Nabi langsung bersabda. Artinya, barang siapa membaca 2 ayat terakhir surat At-Taubah, hadis ini sahih, pada suatu hari, maka dia tidak akan meninggal pada hari tersebut. Anung sampaikan, demi Allah. Siapa yang ngamalin? Sulit mati. Itu dia ayatnya. Enggak percaya, enggak usah ngaji sini.
Nah ini dia nih, ngamalin ini aja nanti nih. Dilanjutkan sabdanya Syahih, wa fi riwayatin lam yuktal wa lam yudrab bihadidatin wa in qara'aha fi lailatin fallahu mitlu dalika dakharha dahal hadita ba'du sholihina. Dan dalam sebuah riwayat, dia tidak dibunuh dan tidak dipukul dengan besi, dan jika dia membacanya di malam hari, maka dia akan mendapat hal yang sama. Hadis ini disebutkan sahih. Ya. Ayo. Ini dipakai ayat-ayat perang. Enggak baju besi ini. Mat surat. At-Taubah terakhir. Yang dibaca ini mat surat. Dari Allah. Dalam suatu riwayat dituturkan pula, la yuqtalu wa la yudrabu bihadidan. Wa man qara'ahu fi lailatin lam yamutu tilka lailata. Dia tidak akan dibunuh dan tidak akan dipukul dengan besi. Jika dia membacanya di malam hari, maka dia tidak akan mati di malam hari tersebut. Hadis ini sahih. Ngapain belajar kanuragan? Capek. Ya, nggak heran kalau ada ilmu rawa rontek. Nggak heran. Ngapain kalau Allah nunjukin ya amalin. Betul kan? Masih takut mati? Mati urusan Allah. Kodrat Allah. Tapi mati juga bisa digeser kalau ada amalan yang benar. Silaturahim. Panjang umur. Betul. Apalagi ayat ini. Ayo. Mau 1000 tahun lagi hidup. Tapi ingat. Loncat arahnya. Perkara jange nggak usah takut. Itu casing. Asyayid Al-Walid Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdul Qadir Asy-Syekhah berkisah. Ini cerita. Supaya antum lebih yakin. Nggak mungkin dia ngebohong. Habaib bener, bukan habaib dulu sekarang. Berkisah, ada seorang anak yang setiap melakukan aktivitas atau bermain, hobinya membaca ini. Sampai hafal, sampai dinyanyiin anak itu. Ini kejadian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajijun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufurur rahim. Itu aja sampai ngelotok. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Dan bersikap penyantun, penyayang terhadap orang-orang mukmin. Suatu saat si anak tadi yang udah hafal ini, ya, ketika bermain mengejar layang-layang. Musim layang-layang, layang-layang maco kan butuh itu, tagang mana. Lepas ia tidak sadar sedang berada di tengah jalan raya, dikejar sama anak itu. Matanya terus natap ke layang-layang sambil nyanyi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minin ghafurur rahim. Ulang-ulang sambil ngejar layang-layang di tengah jalan. Terus matanya hanya ngelihat layang-layang. Ada sebuah truk kontainer. Benar ini terjadi. Melaju kencang dan menabrak sang anak itu. Orang-orang melihat truk itu menabrak keras terhadap anak itu, bahkan menyeretnya beberapa meter. Segera warga sekitar
mengejar mengerubuti anak itu. Sesaat kemudian warga sekitar berteriak dan menyebut-nyebut nama Allah. Bukan karena melihat darah, bukan karena tubuh terlindas, bukan karena tubuh anak itu hancur. Bukan. Anak itu tidak apa-apa, tidak meninggal. Demi Allah. Tidak. Bahkan tidak mengalami luka sedikit pun, lecet pun tidak. Anak itu berdiri kembali melanjutkan mengejar layang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mendengar hal itu, sang ayah anak itu pun kaget. Ketika warga menanyakan kepada ayahnya anak tersebut, apa rahasianya? Apa rahasianya? Mengapa ia tidak meninggal saat tertabak truk kontainer lagi di Jazirah Arab nih? Sang ayah hanya menjawab, tidak ada. Tapi anak itu hanya sering bernyanyi mengucapkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'mini ghafurur rahim. Itu aja. Beliau Asyadil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Asyegab kemudian berpesan, amalkan ayat ini dalam aktivitas antum sehari-hari, karena Allah akan memberi fadilah 141 khasiat pada bacaan itu. Minimal 7 kali dibaca secara putaran seterata langit. Setiap ba'da subuh 7 kali, ba'da asar 7 kali. Sebagian ulama yang sudah membaca ini langsung kasyaf. Tahu kasyaf? Kasyaf artinya dibukakan alam-alam itu. Allah tentang kandungan rahasia. Di antaranya perkataan Syekh Ahmad At-Tijani, guru Syekh Abdul Qadir Jailani. Di ayat tadi. Radhiyallahu anhu, keutamaan fadilah ayat terakhir dan di atasnya At-Taubah 1. Barang siapa membaca ayat ini 1 kali setelah sholat subuh, maka Allah akan menjaga hatinya. Barang siapa membaca ayat ini 1 kali setelah sholat duhur, maka Allah akan menghidupkan dan menetapkan hatinya dalam keimanan di dunia maupun di akhirat. Ketiga, barang siapa membaca ayat ini 1 kali setelah sholat asar, maka dia tidak akan mati seperti matinya orang kaget. Keempat, barang siapa membaca ayat ini 1 kali setelah sholat maghrib, maka dia akan diberi istiqomah dalam beribadah kepada Allah, terus menerus tidak akan bocor. Keempat, barang siapa membaca ayat ini 1 kali setelah sholat maghrib, maka ia akan diberi istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Jadi jelas. 5, barang siapa membaca ayat ini 1 kali setelah sholat isya, maka Allah akan menjaga dirinya dari penguasa zalim. 5, barang siapa membaca ayat ini 1 kali setelah sholat isya, maka Allah akan menjaga dirinya dari penguasa zalim. Keenam, barang siapa membaca ayat ini 1 kali setelah sholat sunnah, maka Allah akan memberinya rezeki kepadanya, bisa merasakan manisnya iman. Ketujuh, barang siapa membaca ayat ini 77 kali 77 kali setelah sholat Jumat, maka Allah akan menjaganya dari makan makanan haram, menjauh. Barang siapa membaca ayat ini 360 kali pada hari Arafah, maka Allah akan menuntunnya dan mencukupinya dari kesusahan dunia wal akhirat. 9, barang siapa membaca ayat ini 1000 kali pada hari Asyura, maka akan dilayani oleh para malaikat. Allah akan memberi rezeki baginya dari segala arah. 10, barang siapa membaca ayat ini 500 kali pada malam Nisfu Sya'ban, maka dia tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. 11, barang siapa membaca ayat ini 1 kali pada pagi dan sore hari saja, 1 kali, maka Allah akan menjaganya dari segala mara bahaya dan tidak akan ada yang dapat mencelakainya. 12, barang siapa membaca ayat ini 1 kali setiap akan tidur, maka Allah akan menjaganya sampai pagi dan tidak ada yang bisa mencelakainya selama tidur. 13, barang siapa membaca ayat ini 7 kali untuk menyembuhkan berbagai penyakit dengan cara meminumkan rendamannya setelah ditiupkan, maka insya Allah sembuh. 14, barang siapa membaca ayat ini 100 kali untuk orang sakit dengan niat sungguh-sungguh, kalau sakitnya berat benar maka akan menyembuhkan. 15, barang siapa membaca ayat ini siang dan malam walaupun hanya sekali, maka dia akan berumur panjang.
16. Barang siapa membaca ayat ini untuk harta benda, maka Allah akan menjaganya harta benda tersebut. 17. Barang siapa membaca ayat ini untuk rumah atau kebun atau desa atau kota, benteng, maka Allah akan menjaga semuanya. 18. Barang siapa membaca untuk kafilah, perahu, kapal, laut, maka Allah akan menjaganya dari kecelakaan. 19. Barang siapa membaca ayat ini di tengah peperangan, maka musuh akan lari dan diberi kemenangan dan keselamatan. 20. Barang siapa membaca ayat ini 70.000 kali ketika qalwat, antum bisa loncat-loncat tempatnya dan bisa menonton antum. Itulah zikir waslat. Diterima di hati semua makhluk, semua akan tunduk kepadanya, disembuhkan segala penyakit, diberi kemudahan dalam segala urusan. 21. Barang siapa mau memperbaca bacaan ayat ini tanpa dihitung, nggak perlu dihitung, baik ketika berjalan maupun duduk, maka akan diselamatkan kehidupannya walaupun di depannya maut ada, termasuk anak tadi. Nah, dicintai oleh Nabi, dapat melihat Rasulullah di setiap saat, insya Allah. Terakhir 22. Barang siapa selalu membaca ayat ini selama 40 tahun, maka hilanglah hijab antum dalam makomat alam ruhani. Duduk pun antum akan menonton alam berikutnya berdasarkan niat. Memperoleh derajat sebagaimana yang diperoleh Siddiqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Sama-sama dibaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita bahas selanjutnya di bab 3 terkait kasyaf. Itulah amalan, cara kita mengetahui loncatan-loncatan alam. Suratnya matsurat dari Quran, bukan dari guru behit, bukan dari guru mursyid, tapi dari Allah. Yakin? Masya Allah. Wabil taufiq ya Allah, maafin saya, maafin sebagai taklim agak tegas karena ini bersifat itikad, namanya bisa menyampaikan. Mudah-mudahan amalan ini membawa kebaikan, membawa keimanan yang berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.